Oke, halo semua. Perkenalkan, nama saya Noval Imi Putra, NIM 120211050. Nah, di sini akan mengaplikasikan penggunaan StereoNet berdasarkan soal yang diberikan untuk UAS praktikum geostruk. Yang pertama adalah diketahui untuk bidangnya adalah plan A, B, dan C. Menggunakan NIM 50, kita masukkan langsung datanya. Ini dataset, kita planes ya, beri nama plane A, B, C, dan D. Setelah itu kita add datum, strike dan demand bisa kita lihat di soal. Ada 210, 40, 245, 25, 20, 25, 300, dan 30. Lalu kita add label untuk yang pertama adalah plan A, plan B, plan C, dan plan D. Oke, kita sudah dapat data plan A, B, C, D-nya. Selanjutnya kita masuk ke soal. Soal yang pertama adalah ditanyakannya kedudukan garis perpotongan sayap A dan B. Jadi di sini kan kita udah dapat plan A dan B-nya, kita blok. Lalu masuk ke calculation, planes calculation. Nah, di sini kita centang aja itu plotnya, langsung klik OK, dan didapat adalah garis perpotongan antara sayap A dan sayap B. Ini untuk nomor 1.1. B. Oke, selanjutnya kita ke nomor 1.2. Kedudukan bidang bagi sayap A dan sayap B. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita klik dulu garis AB-nya. Selanjutnya calculation lagi. Terus klik lines from poles. Dapat garis baginya. Dan ABC-nya kita tin dulu. Berikut adalah garis baginya. Lalu selanjutnya adalah yang plan ABC-nya. Kita calculation lagi. Kita klik poles. Nah, didapat poles A, B, C, dan D. Selanjutnya adalah kita blok A dan B-nya. Karena yang ditanya A dan B-nya kan. Setelah itu calculation lagi. Plan finder. Kita masukin data trend dan punch plan A dan plan B. Kita pakai aja. Oke. Nah, didapat ada 3 titik. Ini untuk shell plane dari plan A dan plan B. Oke, selanjutnya kita ke 1.3. Nah, di plan ABC
kita blok untuk plane A dan plane B-nya, plane A dan plane C-nya. Karena yang ditanya adalah sudut antara garis bidang C dan sayap A terhadap bidang B. Jadi kita blok plane A dan plane C. Setelah itu calculation lagi, sequence calculation, langsung add to plot. Dapat garis perpotongan antara A dan C untuk nomor 1,3. Selanjutnya adalah nomor 1,4. 1,4 adalah sudut antara sayap A dan sayap B. Ini simple aja. Kita ke planes ABC-nya. Terus kita cari plane A dan plane B. Selanjutnya calculation dan angle between. Selected planes. Karena yang kita blok adalah plane A dan plane B. Setelah itu langsung saja kita lihat di data sini. Ini dia. Angle between-nya ada di 23,5 derajat atau 156,5. Ini untuk nomor 1,4. Oke, selanjutnya adalah untuk 1,5. Soalnya adalah sudut antara garis bidang C dan sayap A terhadap bidang B. Yang pertama kita lakukan adalah cek pulse yang B-nya. B-nya nih. Habis itu yang lainnya kita matiin dulu aja. Pulse B-nya itu ada di sini ya, plane B. Setelah itu kita nyalain yang 1,3. Nah, titik 3 ini ada di ini, di atas. Setelah itu kita buat garis bantunya untuk menghubungin dua plane ini. Di sini ya kurang lebih segini lah ya. Di strike 25 dan di 71. Kita buat aja langsung range-nya dataset. Terus add datum. Tadi strike-nya 25. Dip-nya 71. Nah, ini motong plane B dan titik 1,3. Ini adalah garis bantu. Setelah itu kita langsung add datumnya. Datum lagi. Kita masukin yang AC-nya 26,4 sama 3. Oke, kalau udah langsung kita blok. Data calculation lagi, planes calculation, itu plot. Pencet oke. Dapat. Setelah itu ini kita calculation. Dan garis perpotongan tadi kita masukin aja yang data AC-nya. Data AC-nya tadi 26,4 sama 3. Itu blok. Calculations lagi. Angle between expected lines. Oke, kita lihat tadi di scroll ke bawah. Nah, ini dapat
Angle-nya adalah antara 176,8 atau 3,2. Ini untuk 1,5. Oke, lanjut ke 1,6. 1,6. Ini benchnya. Nah, add new dataset yang lain di sini untuk 6. Untuk trend plunge-nya kita masukin yang bidang C. Walaupun bidang C-nya pakai strike dip, tapi nggak apa-apa kita masukin. Untuk yang trend C, strike-nya adalah 20. Jadi kita masukin di trend. Oke, terus datum yang keduanya adalah yang AC. Yang AC-nya itu 26,4 3. Oke, terus lanjut kita blok aja. Calculation angle between expected lines. Kita lihat di sini adalah angle antara 7,1 atau 172,9 untuk satu titik ini. Nah, ini bisa kita sebut juga sebagai pitch-nya. Oke, selanjutnya adalah yang terakhir 1.7. Garis bagi antara garis bidang C dan sayap A terhadap vein dan sayap B. Yang pertama adalah kita buat dulu perpotongan antara B sama C-nya. B sama C-nya. Kita blok aja. Terus langsung ke calculation, ke planes calculation. Langsung kita add to plot. Nah, didapat ini adalah garis potong antara B dan C. Selanjutnya adalah kita masuk ke new dataset. Ke lines ya. Ini BC sama 1 BCAC. Lihat datum. BC-nya tadi masukin 42,5 sama 10,1. 10,1. Itu yang keduanya adalah AC-nya. C-nya itu 26,4 sama 3. Oke, kalau udah kita blok dua-duanya. Calculation terus Excel Brand Finder. Kita masukin data yang pertama yaitu 42,5 sama 10,1. Yang kedua adalah 26,4 sama 3. Kita klik OK aja. Langsung add to plot. Oke, jadi yang lain kita matiin dulu biar kelihatan. Nah, kita dapat di sini adalah yang dua ini. Ini adalah garis perpotongan antara BC dan AC-nya. Berarti kita taruh manual aja. Dipasin. Nah, didapat trennya 127 dan punch-nya 25. Berarti untuk nomor 127. Jadi tren 127, punch-nya 25. Oke. Nah, inilah garis bagi antara garis bidang B dan sayap A terhadap vein dan sayap B. BC dan AC. Oke, mungkin sekian aja untuk yang nomor 1.
Kita lanjut nomor 2, next. Oke, sekarang kita lanjut di nomor 2. Nomor 2 ini diketahui bidangnya itu sebagai shear fracture 1. Lalu yang bidang B itu adalah shear fracture 2. Dan bidang C adalah bidang sesar. Jadi kita masukin aja datanya. Tadi kan bidang A-nya adalah 210 dan dipnya 40. Itu sebagai shear fracture 1. Lalu shear fracture 2 itu udah strike-nya 245 dan dipnya 25. Lalu selanjutnya untuk sesar itu pakai bidang C, strike-nya 20, dipnya 25. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita buat dulu bidang sesarnya. Bidang sesarnya itu didapat dari perpotongan shear fracture 1 dan shear fracture 2. Kita dapat bidang sesarnya itu ada di strike 20 dan dip 25. Selanjutnya adalah nama duanya kita calculation, lalu ada two place calculation, kita hitungnya dari shear fracture 1 dan shear fracture 2, didapat sigma 2-nya. Sini. Ini adalah sigma 2-nya. Selanjutnya adalah kita membuat planes from pole dari sigma 2. Kita calculation lagi. Lalu ini planes from poles. Didapat planes from sigma 2-nya adalah strike 89, dipnya 67. Setelah itu kita calculation lagi antara si sigma 2 sama si shear fracture 1. Didapat trennya 254,5 dan punch-nya 30,5. Ini di sini ya. Selanjutnya ditentuin lagi dari sigma 2, tapi sekarang sama shear fracture 2. Didapat trennya 265,1 dan plunge-nya 9,1. Setelah itu kita gabungin sigma 2 SF2-nya sama sigma 2 SF2-nya. Nah, kedudukannya ada di ini yang sini ya. Lalu kita nentuin sigma 1 sama sigma 3-nya. Sigma 1 itu ditunjukin sama yang tadi S2SF1 dan S2SF2 di yang nomor 1, yang ini. Ini kita labelin sebagai sigma 1. Lalu yang nomor 2 ini kita labelin sebagai sigma 3. Dan sigma 2-nya ada di sini. Berarti untuk menjawab soal nomor 2.1, yaitu sigma 1, sigma 2, sigma 3, yang pertama sigma 1-nya ada di 261 dan punch 19. Lalu sigma 2-nya di 359,23 dan sigma 3-nya ada di 134,59. Oke, selanjutnya untuk menjawab soal 2.2 yaitu tentukan net slip-nya. Nah, untuk menentukan net slip-nya itu kita butuh garis bantu net slip. Garis bantu net slip. Sama dulu yang lain. Nah, garis bantu net slip ini kita dapatkan dari perpotongan sigma 1 dan sigma 3. Selanjutnya untuk menentukan net slip adalah net slip berada di garis bantu net slipnya di antara sigma 1 dan sigma 3. Untuk
kedudukannya ada di 247,2 dan branch-nya 41,2. Setelah itu, untuk menjawab soal nomor 2.3, yaitu tentukan nama sesar, kita butuh poles dari bidang sesar yang udah kita bikin tadi. Ini, terus kita calculation, kita poles, didapat, kedudukannya adalah trendnya 110, branch-nya 40. Lanjut, dari port ini kita buat cell plan ya, kita nyalain dulu. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa net slip-nya di sini kan. Menurut diagram Ricard, sesar yang di sesar ini bernama left slip fault. Oke, mungkin itu saja untuk menjawab nomor 2. Kita lanjut di nomor 3. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan nomor 3. Yang pertama adalah diketahui untuk bidang A dan bidang D-nya strike-nya adalah 210,40, lalu bidang D-nya 300,30. Nah, di sini kita bikin dulu strike sama div untuk A dan D. Untuk A-nya kita bikin strike-nya 300 terhadap north, lalu untuk div-nya adalah 40. Untuk ini kita bikin div semuanya dulu, yaitu tegak lurus. Setelah itu kita untuk true dip-nya adalah 40 derajat dari dip semuanya. Selanjutnya adalah untuk yang bidang B-nya strike-nya ada 300, lalu dip-nya kita bikin tegak lurus dulu. Setelah itu ditarik garis 30 derajat dari si dip semuanya. Oke, setelah itu kita lihat di sini bidang A ini ada di garis kontur ketinggian 770, sedangkan yang B-nya ada di kontur 710. Itu berarti ada perbedaan ketinggian setinggi 60 meter. Berdasarkan skala 60 meter itu adalah 8,4 cm. Maka dari itu kita bikin garis 8,4 cm dari si strike bidang A. Kita bikin 8,4 cm. Setelah itu kita tarik garis lurus yang sejajar dengan strike si bidang A. Nah, setelah itu adalah dari sini juga kita tarik garis 8,4 cm. Setelah itu disejari juga sama strike-nya si bidang B. Oke, selanjutnya adalah ditemukan garis potong antara si bidang A dan bidang B. Itu ada di sekitar sini nih. Di sekitar sini. Untuk garis potongnya, lalu selanjutnya ada di sekitar sini. Nah, kita dapat dua garis perpotongan antara bidang A dan bidang B. Kita tarik garis lurus. Itu adalah tren dari bidang A dan bidang B. Selanjutnya untuk mencari plunge-nya adalah dari garis trennya kita hubungkan dengan garis bidang B-nya dengan bidang B, terus kita hitung sudutnya. Ditemukan sudutnya adalah 30 derajat. Lalu selanjutnya adalah kita buat segitiga untuk mencari pitch-nya. Dari sini, dari titik perpotongan antara A dan B, kita tarik garis lurus ke garis bawahnya, garis yang sejajar dengan si strike bidang B. Selanjutnya kita hubungkan titik ini dengan pertemuan antara bidang A dan bidang B. Setelah itu didapatkan plunge-nya adalah sebesar ini. Jika dihitung dengan busur, kita dapat pitch-nya 43 derajat
dan trennya dan punch-nya ada 30 derajat. Lalu selanjutnya adalah untuk menghitung si garis mineralisasi. Kita lihat dari trennya. Trennya ini bertemu dengan si Boulder Creek ini di titik ini nih. Dari titik ini, terus kita hitung jaraknya antara si pertemuan tren dengan Boulder Creek ke arah bidang B. Jika dihitung dengan penggaris, itu adalah 9,4. Lalu selanjutnya adalah kita hitung jarak sebenarnya. Kalau jaraknya adalah 9,4, maksudnya 5,4, maka jarak sebenarnya adalah 38,5 meter. Itu sebagai kedalaman si Boulder Creek ini. Nah, sekarang kita buat segitiga. Yang di sini adalah 770. Lalu di sini 710. Lalu kita cari ketinggian si garis Boulder Creek-nya ini. Berarti 770 dikurang 38,5. Kita cari dulu. Nah, kita dapat garis mineralisasinya ini ada di 731,5 meter. Berarti penjelasannya adalah ketika kita mengebor sedalam 731,5 meter itu, kita akan mendapatkan mineralnya. Karena ini adalah perbatasan antara Boulder Creek-nya. Mungkin sekian saja penjelasan untuk nomor 3-nya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.